kalau kita tidak cek itu akan tumbuh semakin banyak dan menyebar sehingga merusak tanaman, sehingga segera kita potong saja. Untuk mengkonsumsinya, yang pertama untuk panennya kita bisa memotong bagian dari batang, jadi tidak usah kita langsung cabut sampai akarnya, tapi cukup kita sudah mulai tumbuh daun sejati 2. Nah, ini. Tunggu agak lebih besar dikit, bisa kita pindah. Ini cuacanya mendung terus ya ini ya. Tidak ada sinar matahari. Dua daun sejati sudah muncul, bisa kita pindah tanam. Nah, beberapa memang ada yang tidak tumbuh seperti ini. 1, 2, 3, 4 benih tidak tumbuh, 2 benih masih kecil-kecil ya. Oke, saatnya kita pindah tanam. Kita pilih bibit yang bagus ya, yang pertumbuhannya bagus,
karena kita menyemainya usahakan kita lebihin 10%. Jadi nanti kalau ada yang gagal tidak tumbuh seperti ini ataupun benih-benih yang kurang bagus seperti ini, tidak usah kita pakai, kita gunakan benih yang bagus saja seperti ini. Nah, di sini Kreatur Hijau sudah menyiapkan 8 tempat untuk pembesarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah cukup. Nah, inilah hasilnya yang bagus-bagus, sedangkan yang ini ada yang masih kecil, kemudian ini bahkan tidak tumbuh. Ini ada yang malah baru tumbuh. Jadi memang kemungkinan tumbuhnya tidak 100% ya kalau kita menanam tanaman, sehingga kita perlu melebihkan paling tidak 10% dari jumlah yang akan kita tanam. Oke, langsung saja kita pindah tanam. Inilah tempat untuk pembesarannya. Kali ini Kreatur Hijau menggunakan sistem NFT ya. Jadi kalau kemarin-kemarin biasanya menggunakan sistem WIG, kali ini mencoba dengan sistem NFT untuk pembesarannya. Oke, langsung saja. Jadi ketika menaruh pastikan benar-benar tidak miring ya. Kalau masih belum miring kita paskan agar pertumbuhan akarnya bagus ke bawah. Yang ke-8 akan penuh pembesarannya seperti ini. Dia berbarengan sama sawi ya, sawi pakcoy. Nah, karena masih ada sisa benih, bisa kita tanam di tanah atau kita taruh di instalasi peremajaan atau persemaian dulu ya, sebelum menunggu ada tempat yang kosong. Jadi masih antri ya dia. Karena enaknya kalau kita memiliki instalasi persemaian. Sementara di sini dulu sampai ada tempat yang kosong ya. Inilah pertumbuhan basil setelah beberapa hari. Yang terpenting selalu kita cek bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini ada hama leaf miner ya, atau lalat buah atau penggorok daun. Nah, ini kalau kita tidak cek itu akan tumbuh semakin banyak dan menyebar sehingga merusak tanaman, sehingga segera kita potong saja seperti ini. Nah, ini sudah aman. Yang ini kita hancurkan ya untuk bekasan layar. Ini itu fungsinya, kita selalu mengecek agar kondisi tanaman tetap aman dari hama. Kita lihat kondisi akar. Nah, ini sudah mulai tumbuh akarnya. Semoga aman sampai besar.
Oke, jadi hasilnya seperti ini tanamannya. Saya akan sedikit review dari tanaman basil. Nah, jadi tanaman basil itu untuk kesan pertama setelah saya menanam ini adalah aromanya yang khas ya. Aromanya seperti minyak kayu putih atau mirip dengan daun kemangi, tetapi kalau ini teksturnya lebih tebal untuk daunnya. Nah, kemudian tanaman basil ini memiliki banyak manfaat juga ya, khususnya untuk pernafasan, karena kandungannya memiliki kandungan anti peradangan. Yang saya tahu itu mirip dengan kandungannya yang ada pada jahe, jadi bagus untuk paru-paru dan juga pernafasan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini saya menggunakan sistem NFT, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini agak melengkung ya karena mencari sinar, dan juga sengaja saya arahkan ke sini, miring ke sini, karena kalau ke arah sana nanti kena hujan dan akan rusak daunnya. Nah, kemudian untuk hama selama menanam basil itu cukup tidak terlalu banyak hama ya. Yang kemarin hanya terkena belalang saja, jadi ada beberapa daun yang dimakan oleh belalang, tapi untuk ulat, lalat buah atau leaf miner itu tidak ada. Jadi relatif lebih aman dari hama, mungkin karena baunya ya, bau dari kemangi yang cukup kuat, kemangi basil maksudnya. Nah, seperti ini contohnya yang dimakan belalang, jadi ada beberapa sobekan, tapi yang lainnya masih aman seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengkonsumsinya? Untuk mengkonsumsinya, yang pertama untuk panennya kita bisa memotong bagian dari batang, jadi tidak usah kita langsung cabut sampai akarnya, tapi cukup kita potong sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan tumbuh tunas baru, sehingga tidak perlu menanam dari biji dan menunggu waktu yang lama lagi, kumis dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara kita mengkonsumsinya biasanya kita bisa langsung menaburkannya di atas masakan sup, langsung kita campur, atau di olahan daging atau salad. Jadi sifatnya sebagai penyedap rasa. Nah, seperti ini. Aromanya sangat khas sekali ya, seperti minyak kayu putih kalau kita cium dan goyang seperti ini. Nah, itulah review dari kemangi Eropa atau basil sebagai sayuran yang cukup atau rempah yang cukup bermanfaat bagi kita, terutama di masa pandemi COVID seperti ini. Sayuran ini sangat baik untuk pernafasan, paru-paru dan pernafasan kita. Sekian review dari Griago Hijau, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.